ada Tuhan, pasti saudaraku nggak meninggal. Tapi sekarang aku minta. Lalu Yesus dengan tenang, dengan sabar, dengan saudaramu nggak mati. Nah itulah bagaimana saya setiap kali kalau diminta untuk memberikan berkat jenazah ataupun dimanapun, bagaimana kematian itu harus satu yang menguatkan, meneguhkan, meskipun rasanya nggak mungkin kalau itu terjadi pada diri kita. Tapi bagaimana kita itu percaya Allah pasti memperhitungkan segala sesuatu. Apakah ibu kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, nggak ada yang tahu kapan itu terjadi. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada. Siapa sih yang mau ditinggal selamanya? Pasti nggak ada. Jadi sebagai orang yang beriman, percaya bahwa saya mencintai Tuhan, saya tahu pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Itu poinnya. Bagaimana kematian menjadi kehidupan yang diawali dengan sebuah rasa manusiawi kita. Rasanya memang tidak mungkin, tidak mudah. Tapi ketika Marta mengatakan di kalimat yang terakhir, ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, Putra Allah yang benar. Ketika kita sampai pada keyakinan itu, kita semua adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Kita hanya tunggu waktu, kita nggak tahu kapan itu terjadi pada diri kita. Jadi selagi mata kita masih bisa melihat sesuatu yang baik, lakukan. Selagi tangan kita masih bisa berbuat sesuatu untuk mengasihi, menyayangi, mencintai, membelai, mengirim SMS yang bagus, bukan malah yang kurang bagus, menakutkan, menyedihkan, ataupun membuat orang malah jadi gelisah dengan kiriman-kiriman seringkali itu nggak baik. Untuk apa kita lakukan tangan ini? Tiap kali juga saya diminta untuk misalnya ke penjara, saya bilang sama Nabi yang mengawal pembinaan, saya berharap besok saya nggak bisa lihat kamu lagi sih, sudah keluar di tempat lain, dan jangan sampai masuk di tempat itu. Masih para imam banyak yang juga tidak mau di sana. Saya setiap ada kesempatan ke sana 2 minggu sekali, ataupun ketika pihak lapas atau pihak rutan minta saya, langsung saya datang, meskipun saya harus menunggu, saya harus digeledah, saya harus bla 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 dan sebagainya. Kenapa? Mungkin saatnya kita pun gantian yang di penjara. Ada sesuatu yang kita lakukan. Karena selamanya manusia itu sering jatuh dalam godaan, cobaan, dan juga kesalahan. Tapi ketika kita mau bertobat, kita mau mengakui kesalahan, dan akhirnya kita mau memberanikan diri, mau ikut lagi Tuhan. Banyak teman-teman di lapas itu yang akhirnya bertobat, mau kembali. Di sampingnya selalu ada firman Tuhan dari kitab suci. Karena nggak bisa ada tempat yang lain. Dalam satu sel mungkin 2-3 orang yang baca, yang bisa dibacanya kitab suci. Inilah yang menguatkan para warga binaan. Apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman? Apakah kita harus ke penjara dulu baru kita bisa buka kitab suci? Maka kitab suci sesuatu yang paling dekat dengan kita. Banyak hal-hal yang luar biasa. Kalau kau mengasihi aku, cinta dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu. Itu kata Tuhan kepada kita semua. Kalau kita sayang sama Tuhan, jangan nunggu kita lagi sakit. Amin. Jangan tunggu kita lagi bisa apapun. Dan ketika kita pun masih bisa apapun, masih menjadi pemimpin, kita punya anak buah. Ketika saya jadi punya anak, punya suami, punya istri, lakukan. Banyak orang yang tidak punya itu. Begitu Bapak Ibu, saudari, saudara terkasih, bersama dengan almarhum Ibu Teresia Dian, dengan suami dan anak-anak, mari kita saling meneguhkan satu sama lain. Gunakan tangan, matamu, kakimu, semuanya, pikiranmu, juga uangmu, jabatanmu, kekuatanmu, dan sebagainya, untuk membuat orang bahagia. Amin. Jangan menyengsarakan orang. Karena pada saatnya seperti Maria, dia hanya diam di rumah, nggak pergi, dia berdoa agar terus saudaranya yang akan pergi menghadap Bapa tenang dalam damai Tuhan. Kita pun berdoa beberapa hari ini untuk
istri dari Bapak Gunawan, sehingga akhirnya ia dilapangkan jalannya menuju surga abadi. Kita mohon pengampunan dosa-dosanya, dan akhirnya kita semua keluarga diteguhkan karena iman kepada Allah yang tidak bisa digantikan dengan apapun, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Gak bisa yang bisa menggantikan nyawa ataupun hidup seseorang. Kalau Tuhan sudah mengambil, kebangkitan kekal yang akan kita terima menguatkan suami dan anak-anak untuk setia berdoa, mohon rahmat Tuhan, dan kita semua jadi orang-orang yang percaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada